Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Regina. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Di sini saya dan anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tentang iklim, bentang alam, dan keadaan alam di negara-negara ASEAN di Asia Tenggara. Di sini saya ingin mempresentasikan dua negara, yaitu Indonesia dan Vietnam, dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya. 1. Indonesia. Iklim di Indonesia, yaitu Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik. B. Bentang alam di Indonesia, yaitu permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain: 1. Pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkumpasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sirkummediterania yang meliputi dua jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Leter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar melalui Pulau Simeluwe, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawin, Pulau Enggano tenggelam di sebelah selatan Pulau Jawa, Pulau Sauh, Pulau Roti, Pulau Timor, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanibar, Kepulauan Watubela, Kepulauan Laut Seram, Manipa, Baru, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan dua sirkum tersebut, yaitu Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Jartens yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.485 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Contoh puncak tertinggi, Puncak Jartens. Yang kedua, dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Magelang, Malang, dan Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga Plato Plateau. Contoh foto dataran tinggi di Indonesia, salah satunya ada Dataran Tinggi Dieng. Ketiga, ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Contohnya dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Yang keempat, ada peneplei. Daerah yang semua berelief kasar namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau oksigen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya atau denudasi berubah menjadi relief dataran tinggi disebut peneplain. Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan yang menonjol yang disebut monandok ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. Contoh foto batuan yang menonjol.
depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut sleng, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Palung laut, contohnya palung laut Mindanao dan palung laut Kai. B. Lubuk laut, contohnya lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. C. Punggung laut, contohnya punggung laut Simboga dan Snelius. D. Gunung laut, contohnya Krakatau. E. Ambang laut, contohnya ambang laut Sulu, Gibraltar. F. Dangkalan atau Slav, contohnya Laut Jawa, Laut Arafuru. Itulah contoh-contoh iklim dan bentang alam di Indonesia. Lanjut ke keadaan alam di Indonesia. A. Pulau di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak pulau sekitar 16.771. Indonesia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. B. Fauna di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak fauna. Salah satunya adalah komodo. Taman Nasional Komodo memiliki luas wilayah sebesar 173.000 hektar yang meliputi wilayah terestrial maupun perairan. Taman Nasional Komodo didirikan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hidup satwa biawak komodo atau Varanus komodoensis bersama dengan alam sekitarnya. C. Flora di Indonesia. Di Indonesia ada bunga yang sangat terkenal, yaitu ada bunga bangkai. Bunga bangkai memiliki ciri khusus, yakni bisa mengeluarkan aroma tak sedap seperti bangkai. Bunga ini merupakan tanaman akademik yang dilindungi. Itulah contoh iklim, keadaan alam, dan bentang alam yang di Indonesia. Lanjut ke negara kedua, ada negara Vietnam. 2. Vietnam. Iklim di keadaan alam di Vietnam yaitu di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luas wilayah adalah 513 dan 120 km persegi. Contoh foto berbatasan Vietnam dengan Laut Cina. 2. Bentang alam di Vietnam yaitu Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menempati wilayah seluas kurang lebih 325 km persegi. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk negara Republik Sosialis, sedangkan lagu kebangsaannya adalah Forward Soldier. Vietnam hanya berukuran 2,25% luas wilayah kesatuan Indonesia. Vietnam mempunyai 2 zona iklim, yakni iklim sedang di utara dan iklim tropis di bagian selatan.
Yang ketiga, iklim di Vietnam, yaitu Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dikenal dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dari bulan November sampai bulan April dan musim panas dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Daerah yang beriklim tropis seperti di negara-negara lain di Asia Tenggara terdiri dari 3 musim, yaitu musim dingin dari bulan November sampai bulan Januari, musim panas dari bulan Februari sampai bulan April atau Mei, dan musim hujan dari bulan Mei atau Juni sampai bulan Oktober. Pada waktu musim hujan di Asia Tenggara sekitar bulan Juni sampai permulaan bulan November. Vietnam dan juga Filipina serta pantai Cina Selatan di Hong Kong biasanya dilanda angin topan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata dan mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan sisanya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Dudzihat. Di sini saya akan mempresentasikan dua negara, yaitu Singapura dan Thailand. 3. Singapura. A. Iklim di Singapura, yaitu Singapura beriklim tropis, lembab dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar 21 derajat sampai 32 derajat dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm atau tahun. Hujan berlangsung dari bulan November-Maret, sering datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April-September terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama bagian tengah. B. Bentang alam di Singapura, yaitu keadaan alam pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan diturun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi, sedangkan sungai di daerah dataran rendah dimanfaatkan sebagai transportasi. Adapun sungai-sungai yang dijumpai diantaranya Jurong, Karanji, Singapura, Chung Kang, dan Ulu Pandan. Keadaan alam di Singapura, yaitu Singapura terletak pada 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat. C. Keadaan alam di Singapura, yaitu Singapura terletak pada 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 27 lintang utara dan 103 derajat 39 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara. Sebelah barat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, diantaranya yaitu Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Contoh pulau kecil di Singapura, Pulau Tekong Besar, yaitu 4. Thailand. A. Keadaan alam di Thailand, yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. B. Iklim di Thailand, yaitu Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat di musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juli, suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Di bagian utara udara yang lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan bagian lainnya, yaitu plus 1.500 mm tiap tahun. Musim kering di bagian timur terjadi pada bulan November-Februari yang dipengaruhi angin dari daratan Tiongkok. Daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei-Oktober yang mendapat pengaruh dan angin muson Samudra Hindia.
Adapun pada musim panas, kondisi paling kering terjadi pada bulan Februari-Mei. C. Bentang alam di Thailand yaitu jarak terjauh utara selatannya sekitar 1.500 km dan jarak terjauh timur baratnya 1.800 km. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dari pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah. Di daerah aliran sungai Chao Phraya di Thailand bagian utara terbentang barisan pegunungan dan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Contoh aliran sungai Chao Phraya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Ada dua negara yaitu Malaysia dan Myanmar. 5. Malaysia. A. Iklim Malaysia yaitu Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai oleh curah hujan yang tinggi rata-rata 260 sampai 800 meter sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, iklim itu dipengaruhi oleh angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungannya. B. Keadaan alam di Malaysia yaitu secara geografis Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. 2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. C. Bentang alam di Malaysia yaitu berdasarkan pembagian daerah Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, Asia, dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Kahan yaitu 2.889 meter. Tuang merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia, 483 km, yang membentang dari perbatasan Malaysia dan Thailand sampai dengan negara bagian mereka. Di wilayah ini tanahnya tidak begitu subur. Oleh karena itu lahan banyak digunakan sebagai area perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. Dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Dataran rendah di timur pegunungan Kahan, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus. Contoh foto gunung terpanjang di Malaysia di Tuangsa. 6. Myanmar. A. Iklim di Myanmar yaitu berdasarkan letak lintangnya Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. B. Bentang alam di Myanmar yaitu negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Pada daerah perbatasan dengan India dan Bangladesh ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya oleh lembah yang sangat dalam. Dataran rendah membentang mengikuti alur Sungai Irwadi dan Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. C. Keadaan alam di Myanmar yaitu secara astronomis Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara.
dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar 678,036 km. Adapun batas negara meliputi sebelah utara Tiongkok, sebelah selatan Laut Andaman, sebelah barat Teluk Benggala, sebelah timur Laos dan Thailand. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama. Saya akan mempresentasikan dua negara, yaitu Kamboja dan Laos. Kamboja. Iklim di Kamboja, yaitu Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. B. Bentang alam di Kamboja, yaitu Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal yang dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai Phnom Penh. Contoh foto Sungai Mekong. Adapun gunung tertinggi di Kamboja yaitu Gunung Panon Aural yang berada di Pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter. Contoh foto Gunung Panon Aural. C. Keadaan alam di Kamboja. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja: utara negara Thailand dan Laos, timur Vietnam, selatan Laut Cina Selatan, Teluk Siam, barat Thailand. 8. Laos. Iklim di negara Laos, yaitu Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu 1. Musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah itu. 2. Musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. 3. Musim pancaroba yang sering kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. B. Bentang alam di negara Laos. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang terjamah. Hanya kurang lebih 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera di Indonesia. C. Keadaan alam di Laos. Letak astronomis Laos 14 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 bujur timur dengan batas-batas sebagai berikut. 1. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. 2. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. 3. Sebelah timur dengan Vietnam. 4. Sebelah selatan dengan Kamboja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Fadil Wafi. 9. Brunei Darussalam. Iklim di Brunei Darussalam, yaitu Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembaban udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam 24 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi sekitar 2.500 sampai dengan 300 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. B. Bentang alam di Brunei Darussalam. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah sekitar ini berkisar 1000 sampai dengan 1500 mdpal dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Contoh foto Sungai Baram. C. Keadaan di
Maaf salah. Keadaan alam di Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 bujur timur. Wilayah Brunei Darussalam dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temruong batas negara Brunei sebagai berikut. 1. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. 2. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km. Yang terakhir, Filipina. Keadaan alam di Filipina. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh 1. Sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. 2. Sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. 3. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. B. Iklim di Filipina. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai dengan 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim pada bulan November, April, dan wilayah tenggara beriklim musim pada Mei sampai dengan Oktober. Bencana-bencana alam yang terjadi diantaranya angin topan atau badai, silikon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Contoh foto gempa bumi. C. Bentang alam di Filipina. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Pulau Marina. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan jumlah kurang lebih 7.107 pulau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dan teman-teman saya, terima kasih bila ada salah kata dan mungkin ada gangguan, bila dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.